Hancurkan badan, jadikan hati. Hancurkan hati, jadikan ruh. Hancurkan ruh, jadikan nur. Hancurkan nur, jadikan aku. Di dalam rahasianya, Bismillahirrahmanirrahim, yang menjadikan rahasia bagi Allah nampak kepada Nur Muhammad itu ada 4 lapisan: jasad, hati, ruh, dan Nur Muhammad. Apabila kita buka jasad, maka ada hati di situ. Apabila kita buka hati, maka ada ruh di situ. Apabila kita buka ruh, maka ada Nur Muhammad. Yang manakah milik Allah Ta'ala? Maka yaitu yang nampak pada nur itu. Apabila kita paham dengan Nur Muhammad, disitulah rahasia jati diri Allah Ta'ala. Jadi kata Tuhan, kamu cukup berpegang kepada nurku, karena nur itu adalah aku. Makanya 4 lapisan kita, jasmani, hati, ruh, dan Nur Muhammad. Siapa itu Nur Muhammad? Yaitu zat wajibal wujud Allah Ta'ala. Sama dengan kelapa. Coba buka kulit kelapa. Ada daging kelapa. Kemudian diparut daging kelapanya, maka ada santannya. Kemudian direbus santannya, maka ada minyaknya. Jadi di dalam kelapa itu terkandung rahasia minyak kelapa tadi. Manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki terkandung rahasia Nur Muhammad. Nampak seutuhnya tubuh kita, sama seperti kita menanam biji nangka utuh ke dalam tanaman, maka akan tumbuh. Tapi apabila kita menanam biji nangka setengah, maka akan busuk. Apabila masuk ke dalam tanah, tidak berpisah jasadnya, hatinya, ruhnya, dan Nur Muhammad. Tudibul badani hayya ala qalbi, tudibul qalbi sari ruhi, tudibul ruh sari nur, tudibun nur sari ana ila ana. Hancurkan badan, jadikan hati. Hancurkan hati, jadikan ruh. Hancurkan ruh, jadikan nur. Hancurkan nur, jadikan aku. Di dalam rahasianya, jadilah 4 lapis: jasad, hati, ruh, dan Nur Muhammad, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Pada syariatnya adalah batang tubuh, pada tarikatnya adalah hati, pada hakikatnya adalah ruh, dan ma'rifatnya adalah Nur Muhammad. Jangan dicari lagi Allah, karena sudah ada di situ, nampak pada insan secara utuh berzikir Allah, 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 Allah. Tidak bisa berzikir apabila hanya jasadnya saja yang ada, tetapi hati tidak ada, maka tidak bisa berzikir. Begitu pula tidak bisa hanya ada jasad saja dan hati tanpa ada ruh, dan seterusnya. Harus ada Nur Muhammad seutuhnya. Jadi semua ikut, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Oleh karena itu, apabila syariat saja bergerak tanpa ada tarekat atau tanpa hati, maka tidak akan bisa bergerak. Dan juga tanpa ruh, hakikatnya, atau tanpa Nur Muhammad, ma'rifatnya. Sampailah pada Nur Muhammad apabila sudah mengetahui dalam rahasia Nur Muhammad itu siapa, yaitu jati diri Allah Ta'ala. Apabila sudah pada maqam Nur Muhammad, sudah cukup bagus. Apabila sudah mengetahui rahasia yang terkandung di Nur Muhammad, jati diri Allah Ta'ala, zat wajibal wujud Allah Ta'ala. Oleh karena itu, pada waktu kita sholat, maka mengatakan Allahu Akbar, maka pada batinnya, aku zat wajibal wujud Allah Ta'ala, tunggal,
satu saja yang bergerak, yang kuasa, yang berkehendak, hanya satu. Apabila berkata Bismillahirrahmanirrahim, itulah kalamnya. Apabila rukuk, sujud, fi'il, kelakuan, af'al dari kelakuannya, itulah ibadah yang pasti diterima. Apabila kita merasa sholat, itu yang tidak diterima karena ada rasa kita. Karena hayat adalah la haula wala quwata illa billah. Kita ini mati, Allah yang hidup. Mayat tidak bisa sembahyang. Apabila mengaku sembahyang, itu orang berdusta. Yang sholat itu adalah yang hidup, yaitu roh. Yang membaca zikir adalah yang hidup. Yang membaca sholawat adalah yang hidup. Yang berjalan adalah yang hidup. Kalau kita mati, pasti tidak bisa berjalan. Yang hidup itulah ruh, tapi bukan ruh kita. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Pada kapan kembalinya? Sekarang juga, karena kita mengetahuinya. Kalau mengembalikan diri kita nanti itu salah, karena mengembalikan harus sekarang. Kalau tidak kita kembalikan, maka masih ada diri kita sekarang ini. Keakuan kita yang masih ada, yang membuat kita syirik. Tidak harus menunggu mati untuk mengembalikan, karena kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang sudah dikembalikan kepada yang empunya hidup. Jadi apabila kita ingin kembali pada firman Allah, surah Al-Fajr ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ikhlas dan diredoi. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Wahai jiwa yang tenang, jiwa itu ruh, yaitu nyawa. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan rela, tanpa ada paksaan. Apabila tanpa paksaan, malaikat Israel takkan mencabut nyawa kita, karena sudah lebih dulu kita serahkan kembali kepada Allah. Tiada rasa sakit karena tidak dicabut, nikmatnya tiada tara. Pada surah Quran Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Mereka gembira karena dengan surga yang dijanjikan, karena mereka ma'rifat kepada Allah. Jasadnya adalah jasad milik Allah, hatinya adalah hati milik Allah, ruhnya pun ruh milik Allah. Di manakah kepunyaan kita? Kita tidak punya apa-apa. Kita ini hanya kenyataan dari yang hidup. Maka kita tidak adakan, tidak akan ditanya. Tapi kenapa masih ada yang ditanya? Ditanyakan karena kita masih merasa diri kita yang berbuat dan berkehendak, makanya kita akan ditanya. Tapi apabila kita sudah serahkan, tidak akan ada pertanyaan lagi. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Apabila kamu merasa sholat, kamu merasa berzikir, kamu merasa bersolawat, pasti akan ditanya. Tapi kalau yang sholat, berzikir, bersolawat itu diri yang hidup, maka tidak akan ada pertanyaan. Masuk ke surga bighairi hisab, tanpa hisab. Inilah yang kita cari. Disitulah kita harus benar-benar memfanakan diri.
Maksud dari fana itu tenggelam, hancur dalam ketiadaan kita. Seperti kita berenang di lautan, tenggelam di dalam air, fana pada air, tenggelam kita pada lautan ma'rifat yang nampak. Kita fana kepada Allah, tenggelam kita kepada yang nampak. La mawjuda bihaqqin ilallah, tiada yang wujud kecuali wujud Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Inilah zikir yang berisi, bukan zikir yang kosong tanpa makna. Ketika kita sholat, apabila merasa kita yang sholat, pasti tidak akan diterima. Karena la yasihus sholata illa bima'rifatillah, tidak sah sholat apabila tidak ma'rifat kepada Allah. Ini masih pada sholat, di ibadah yang lain pun begitu. Tidak sah apabila ibadahnya kecuali ia kenal kepada Allah. Kalau merasa diri kita yang beribadah, rasakan yang berzikir adalah yang hidup, yang sholat pun adalah yang hidup, yang berjalan adalah yang hidup. Siapa yang mati? Kita, diri kita yang mati, bukan yang hidup. Mayat yang dibawa oleh yang hidup. Mayat tidak bisa berzikir, mayat tidak bisa sholat, tidak bisa berjalan. Aqimis sholata li zikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Tapi apabila sudah tahu ini, hukumnya diam, jangan sampai dikeluarkan. Rahasiakanlah kata Tuhan, oleh kamu itu adalah aku. Makanya kata Allah, al insanu sirri wa ana sirruhu, insan itu adalah rahasiaku dan aku pun rahasianya. Jadi insan itu adalah ruh. Mata melihat karena ruh, telinga mendengar karena ruh, mulut bicara karena ruh. Tapi wahai ruh, jangan kamu bicara, diam saja, karena itu semua pekerjaan aku. Al insanu sirri wa ana sirruhu, diam saja, aku sudah nyata nampak. Kelakuan ruh adalah kelakuan yang hidup, yaitu jati diri Allah Ta'ala. Inilah sempurna kita mengenal Allah. Maka beruntung orang yang sholat, karena sholatnya khusyuk telah mengenal Allah. Karena yang khusyuk itu adalah yang mengerjakan, yang mengerjakan itu adalah yang hidup. Yang khusyuk adalah mengetahui bahwa yang melakukan perbuatan itu adalah diri yang hidup, tiada lain adalah roh. Makanya dikatakan aqimis sholata li zikri, dirikan sholat untuk mengingat aku, kata Tuhan. Jadi pada hakikatnya yang mengingat itu aku, maka bukan kamu. Yang mengangkat takbir itu aku, bukan kamu. Yang sujud itu aku, bukan kamu. Yang mengingat itu Allah, bukan kita, karena kita tidak punya ingatan. Bukan manusia yang bekerja, karena kita sudah fana diri, tenggelam. Makanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah. Jadi Allah yang nampak dan aku berlindung. Misal saya berlindung pada mobil, saya terlindung, maka mobil yang nampak. Tiada lagi saya, yang ada adalah Allah. Sempurnalah kita dalam sholat. Jadi sholat ini untuk menyatakan adanya Allah. Berdiri betul, mengucap Allahu Akbar. Dalam batin aku zat wajibal wujud Allah Ta'ala. Tapi setelah kita salam, Assalamualaikum warahmatullah, ke kanan dan ke kiri, maka kembali Allah Ta'ala berperangai seperti manusia. Bisa makan, bisa minum, bisa tidur. Kalau dalam sholat itu hak Allah Ta'ala, zat wajibal wujud Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah salam, maka jadi kehambaan. Ada rasa lapar, maka ia akan makan. Apabila ada rasa haus, maka ia akan minum. Apabila ada rasa mengantuk, maka akan tidurlah ia. Jadi yang hidup saja yang mengerjakan sholat. Hak Allah Ta'ala pada saat sholat, tiada makan, tiada minum, tiada mengantuk. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.